Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Maulana dengan NIM 19030200031 dari kelas Teknik Sipil B. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan tebal perkerasan jalan. Pengertian jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana yang ditunjukkan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan serta perlengkapan untuk lalu lintas, berada di atas permukaan tanah, serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali untuk jalan kereta api, jalan lori, serta jalan kabel. Pengertian perkerasan. Lapis tanah dasar biasanya tidak cukup kuat untuk menahan penurunan atau yang biasa disebut dengan deformasi akibat beban roda berulang. Untuk itu, perlu adanya lapisan tambahan yang terletak antara tanah dan roda atau lapisan paling atas dari badan jalan. Lapis tambahan ini dibuat dari bahan khusus yang lebih baik dan dapat menyebarkan beban roda yang lebih luas di atas permukaan tanah, sehingga tegangan yang terjadi karena beban lalu lintas menjadi lebih kecil dari tegangan izin tahan. Bahan ini selanjutnya disebut bahan lapis perkerasan. Struktur perkerasan. Perkerasan pada umumnya terdiri dari 4 lapis material konstruksi, yaitu yang pertama ada lapis pondasi bawah. Itu fungsinya untuk penyebaran beban. Yang kedua ada lapis pondasi atas, merupakan lapis utama yang mendistribusikan. Yang ketiga ada lapisan permukaan terdiri dari lapisan permukaan dasar atau dasar lapis aus. Lapis permukaan dasar memberikan daya dukung pada lapis aus dan juga berperan sebagai pelindung jalan. Yang keempat ada lapis aus berfungsi menyediakan permukaan jalan yang anti-slip, memberi perlindungan kedap air bagi perkerasan, dan menahan beban langsung lalu lintas. Jenis-jenis perkerasan di Indonesia. Konstruksi. Yang pertama, konstruksi perkerasan lentur atau yang biasa disebut flexible pavement adalah perkerasan dengan menggunakan bahan berupa aspal sebagai bahan pengikat untuk menahan lapisan pengerasan serta menyebarkan beban kendaraan. Yang kedua, konstruksi perkerasan kaku atau yang biasa disebut dengan rigid pavement adalah perkerasan dengan menggunakan bahan semen, Portland semen sebagai bahan pengikat. Sebuah plat beton dengan ataupun tanpa tulang ditempatkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Sebagian besar beban lalu lintas ditanggung oleh plat beton. Yang ketiga, konstruksi perkerasan komposit atau yang biasa disebut dengan composite pavement adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan perkerasan lentur yang dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku ataupun sebaliknya, perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. Perencanaan perkerasan jalan. Data survei rencana jalan pada dasarnya survei yang dilakukan pada perencanaan ini adalah berupa survei kelayakan struktur konstruksi perkerasan secara non-konstruksi, yaitu suatu cara pemeriksaan dengan menggunakan alat Benkelman beam yang diletakkan di atas permukaan jalan sehingga tidak berakibat rusaknya konstruksi perkerasan jalan. Data-data tersebut antara lain yang pertama data lalu lintas diperlukan untuk perencanaan tebal perkerasan jalan dari geometrik jalan. Yang kedua data lalu lintas yang diamati diantaranya data lalu lintas harian rata-rata LHR dan data volume lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tebal perkerasan. Yang pertama ada beban lalu lintas, yang kedua sifat tanah dasar, yang ketiga fungsi jalan, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima kinerja perkerasan atau pavement performance, yang keenam umur rencana, yang ketujuh sifat dan banyak material tersedia di lokasi, yang kedelapan bentuk geometrik jalan, yang kesembilan kondisi perkerasan saat ini untuk peningkatan jalan lama.
Contoh soal. Perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana selama 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobil penumpang 1,1 dengan berat 2 ton, 10.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kedua, ada bus berat 1,2 dengan berat 9 ton, 1.000 kendaraan per hari per 2 arah. Yang ketiga, truk ringan 1,2 L dengan berat 8,3 ton, 400 kendaraan per hari per 2 arah. Yang keempat, truk berat 1,2 H berat 18 ton, 100 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kelima, truk 1,22 dengan berat 25 ton, 200 kendaraan per hari per 2 arah. Yang keenam, ada trailer 1,2 sampai 2,2 dengan berat 42 ton, 50 kendaraan per hari per 2 arah. Rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun. Jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Yang pertama, ada jenis kendaraan. Mobil penumpang 1,1 dengan berat 2. Berat total 2. Berat sumbu depan 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Berat sumbu belakang 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Depannya 0,0002 dan belakang 0,0002. Jadi totalnya 0,0004. Yang kedua, jenis kendaraan bus 1,2 dengan berat total 9. Berat sumbu depan 0,34 dikali 9 sama dengan 5,94. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 9 sama dengan 5,94. Depannya 0,0198, belakang 0,2808 dan totalnya yaitu 0,3006. Yang ketiga, jenis kendaraannya truk 1,2 L dengan berat total 8,3. Berat sumbu depan 0,34 dikali 8,3 sama dengan 2,822. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 8,3 sama dengan 5,478. Depan 0,0143, belakang 0,2031 dan totalnya yaitu 0,2174. Untuk jenis kendaraan selanjutnya, truk berat 1,2 H dengan berat 18. Berat sumbu depan 0,34 dikali 18 sama dengan 6,188. Berat sumbu belakang 0,66 dikali 18 sama dengan 12,012. Depannya 0,3307 dan belakang 4,6857 dan totalnya 5,0164. Jenis kendaraan selanjutnya ada truk 1,22 dengan berat total 25. Berat sumbu depan 0,25 dikali 25 sama dengan 6,25. Berat sumbu belakang 0,75 dikali 25 sama dengan 18,75. Depan 0,3442, belakangnya 2,3974 dan totalnya 2,7416. Jenis kendaraan selanjutnya ada trailer 1,2 sampai 2,2 dengan berat total 32. Berat sumbu depan 0,18 dikali 42 sama dengan 7,56 dan 0,28 dikali 42 sama dengan 11,76. Berat sumbu belakang 0,54 dikali 42 sama dengan 22,68. Depannya 0,7368 dan 4,3139. Belakangnya 5,1322 dan totalnya
10,183. Untuk perhitungan lintas ekivalen. Yang pertama, jenis kendaraan mobil penumpang 1,1, total 0,0004, C-nya 0,4, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 10.000. Kemudian LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 32071. LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 1,6, dan LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 5,1314. Yang kedua, jenis kendaraannya ada bus 1,2, total 0,3006, C-nya 0,475, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 1000, LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 3207,1, LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 142,79, LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 457,93. Yang ketiga, jenis kendaraannya ada truk 1,2 L, total 0,2174, C-nya 0,475, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 400, LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 1282,84, LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 41,306, LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 132,47. Yang keempat, jenis kendaraannya truk berat 1,2 H, totalnya 5,0164, C-nya 0,475, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 100, LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arahnya 320,71, LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 238,28, LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 764,18. Jenis kendaraan yang kelima ada truk 1,22 dengan total 2,7416, dengan C 0,475, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arahnya 200, LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 641,42, LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 260,45, dan LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 835,3. Untuk jenis kendaraan yang terakhir, yang keenam, ada trailer 1,2 ditambah 2,2 dengan total 10,183, dengan C 0,475, LHR tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 50, LHR tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 160,335, LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 241,85, LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arah 775,63. Jadi untuk jumlah LEP tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arahnya yaitu 926,27, dan untuk LEA tahun 2020 kendaraan per hari per 2 arahnya yaitu dengan jumlah 2970,6. LET sama dengan setengah dikali LEP ditambah LEA sama dengan setengah dikali 926,27 ditambah 2970,6, yaitu hasilnya 1948,435 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Untuk LER sama dengan LET dikali EP sama dengan 1948,435 dikali 20/10 sama dengan 3897 lintas ekivalen
per hari per lajur rencana. Jika jenis permukaan adalah laston dengan indeks permukaan awal IP0 sama dengan 3,9 sampai 3,5. Jika LER lebih besar dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Nilai CBR sama dengan 7%. Dengan menggunakan kolerasi dengan DDT, diperoleh nilai DDT adalah 5,5. Faktor regional, jumlah kendaraan kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regional adalah 1,0. Lintas ekivalen rencana adalah 3897. Lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IP0 sama dengan 3,9 dikurangi 3,5 dan indeks permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai TTP atau koreksi sama dengan 11,4. Nah, ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3. Jika ketebalan lapis permukaan dan pondasi atas diambil minimnya, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm dengan nilai A1 A2 adalah 0,4 dan 0,28 dan A3-nya 0,13. 11,4 sama dengan 0,4 dikali 10 ditambah 0,28 dikali 20 ditambah 0,13 dikali D3. Maka diperoleh nilai D3-nya yaitu 13,34 cm. Nah, ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Yang pertama, lapisan permukaan. Jenis lapisan yaitu laston. Koefisien kekakuan relatif A1 sama dengan 0,40 dengan ketebalan 10 cm. Yang kedua ada lapisan pondasi atas. Jenis lapisannya yaitu laston atas. Koefisien kekakuan relatif A2 sama dengan 0,28 dengan ketebalan 20 cm. Yang ketiga ada lapisan pondasi bawah. Jenis lapisan Tier 2 atau kelas A. Koefisien kekakuan relatif A3 sama dengan 0,13 dengan ketebalan 13,84 cm. Yang keempat ada tanah dasar. Jenis lapisannya CBR 7%. Koefisien kekakuan relatif DDT 5,5. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan serta kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.